Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang korelasi parsial. Nah, lanjut kita langsung bahas saja ya. Jadi, korelasi parsial adalah suatu teknik statistik parametrik yang digunakan untuk menguji taraf hubungan antara variabel X1 dengan Y pada kondisi variabel X yang lain. Misalnya X2, X3, dan sebagainya. Nah, sebelum lanjut, korelasi parsial ini masih ada kaitannya dengan korelasi produk momen. Jadi ini lebih gampangannya pengembangannya. Nah, maksudnya pada definisi ini, di sini saya ambil contoh ya. Ada hubungan antara kondisi ekonomi dengan indeks prestasi mahasiswa. Kondisi ekonomi sebagai X1 atau X-nya dan prestasi sebagai Y. Nah, di sini kita mencari variabel lain. Variabel lainnya apa? Di sini ada tingkat kecerdasan atau IQ. Nah, berarti di sini kondisi ekonomi sebagai X1, nanti IQ sebagai X2. Maka menjadi sebuah judul baru. Pada ini judulnya tingkat kecerdasan seperti apa? Variabel kondisi ekonomi dapat berkorelasi dengan IP mahasiswa. Itu ya, jadi kecerdasan diseimbangkan dengan S2, ekonomi X1, dan Y sebagai IP. Nah, sebelum lanjut, ini rumusnya yang kita gunakan. Yang pertama ada RY 1.2, itu rumusnya RY 1 min RY 2 dikalikan RY 12 per akar ini 1 min RY 2 kuadrat dikalikan 1 min RY 1 2 dikuadratkan, lalu dikalikan masing-masing, habis itu di akar, nanti dibagi. Tuh, ini untuk 12. 12 maksudnya apa? Maksudnya korelasi antara X1 dengan Y yang menjadi variabel kontrolnya adalah X2. Jadi ini 2 ini maksudnya sebagai variabel kontrolnya. Sedangkan yang berikutnya RY21, maka 1 sebagai variabel kontrolnya. Jadi ini RY21 korelasi X2 dengan Y yang mengendalikan X1. Berarti X1 sebagai variabel kontrolnya. Nah, di sini untuk RY2.1 berarti RY2 dikurangi RY1 dikalikan RY12 per ini. Hanya beda posisinya saja ya. Di sini 1 min RY 1 kuadrat 1 min RY 12 kuadrat lalu dikalikan. RY 1 berarti korelasi X1 dengan Y, RY 2 korelasi X2 dengan Y, R12 korelasi X1 dengan X2. Itu ya. Jadi untuk mencari RY 1, RY 2 dan RY 12 kita menggunakan rumus dari korelasi produk momen. Nah, itu yang kita gunakan nanti. Nah, jadi di sini ada contoh diketahui harga korelasi tunggal. Maksudnya ini sudah hasil perhitungannya ya. RY1 berarti korelasi Y dengan X1 ketemu 0,91, RY2 X2 dengan Y ketemu 0,93, R12 berarti X1 dengan S2 0,93. Ini rumusnya menggunakan korelasi produk momen. Nah, itu jadi setelah dihitung ketemu nilai sekian. Nah, sini kita masukkan ke rumusnya RY12 berarti yang menjadi variabel kontrolnya adalah X2. Berarti yang menjadi variabel kontrol adalah korelasi antara X2 dengan Y. Berarti ini yang menjadi variabel kontrolnya. Kalau rumusnya ini sesuai dengan rumus yang sebelumnya itu ya. Bisa kalian lihat sendiri. Ini tinggal disubstitusi saja, RY1 0,91, RY2 dan RY12 kebetulan sama. Bagi ini RY2 nya tadi 0,93 dikuadratkan, setelah itu 1 dikurangi hasil kuadratnya ini yang RY2, baru RY12 dihitung di akar ketemu 0,36 itu ya. Lalu RY21 berarti X1 sebagai variabel kontrol. Berarti artinya yang kita jadi kontrol adalah X1 yang korelasi terhadap Y ini. Dan nilainya adalah 0,53. Nah, ini bisa kita hubungkan dengan tingkat korelasi.
yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Coba kita cek ya. Nah, ini tabel interpretasi koefisien dari korelasi. Untuk RY12 berarti tadi kan yang jadi kontrol adalah X2 yang dikorelasikan dengan Y. Ini nilainya 0,36, berarti dia di tingkat ini ya, rendah. Itu efeknya sangat rendah. Untuk yang X1 itu berapa? 0,53, berarti juga di tingkat sedang. Berarti pengaruhnya tidak terlalu signifikan berarti ya, sedang dan rendah ini. Nah, ini untuk tingkat koefisien korelasinya. Oke, yang berikutnya di sini kita bisa menguji T. Untuk rumus T-nya ini. Nah, uji T sendiri ini digunakan untuk mengetahui apakah signifikan atau tidak. Gitu ya. Ketika dicari variabel lainnya. Nah, yang pertama di sini untuk yang T yang 2 sebagai variabel kontrol. Sini tadi kan ini rumusnya RY1.2 dikurangi N-3 per akar 1 min RY1.2 yang dikuadratkan ini. RY1.2 itu 0,36, lalu N-nya diketahui 8 dikurangi 3 per ini ketemu min 2,01. Untuk yang satu sebagai variabel kontrol juga sama, min 2,01. Nah, dari sini maka nilai T-nya kebetulan sama ya. Berarti kita mencari dB untuk menggunakan tabel. Rumusnya N-1, 8 kurangi 1, 7. Lalu alfanya kita mencoba 5% dan 1%. Nah, coba kita cek di sini. Di sini yang kita gunakan adalah 2 ekor ya. Nah, di sini untuk taraf signifikannya yang 1%, 1% berarti kan 0,01. Kalau dB-nya tadi 7 ya, ini 0,01. Oke, ganti warna merah. Ini 0,01, dB-nya 7. Kita menggunakan 2 ekor, ketemunya 3,499. Ini sama ya. Lalu untuk yang 5% atau 0,05, 2,365. Nah, ini. Ya. Nah, semoga paham ya untuk membaca tabelnya. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut, kita harus pahami dulu tentang kriteria pengujian. Nah, jika T hitung lebih dari atau sama dengan T tabel, maka signifikan pengaruhnya. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka tidak signifikan. Dari sini kita mengetahui bahwa T tabelnya lebih besar ya, 2,365 untuk 5%, dan 1% 3,49. Negatif ini diabaikan ya. Tetap lebih besar T tabel ya. Ini. Nah, artinya karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara ekonomi dan kecerdasan. Itu. Oke, yang berikutnya, bagaimana jika ada 2 variabel kontrol? Yang sebelumnya kan 1 variabel kontrol, yang ini 2. Nah, untuk yang 2 ini rumusnya. Yang pertama RY1.23. Itu RY1.2 3L dikurangi RY3.2 dikalikan R132, dan ini ya bisa kalian baca sendiri ini. Nah, ini untuk keterangannya RY1.23 artinya korelasi X1 dengan Y yang mengendalikan X2 dan X3. RY2.31 berarti korelasi X2 dengan Y mengendalikan X1 dan X3. RY3.12 X3 dengan Y mengendalikan X1 dan X2. Untuk RY1.2 X1 dengan Y mengendalikan X2. 13 ini ya.
dengan Y mengendalikan X3, Y2.1, S2 dengan Y mengendalikan X1 dan seterusnya. Berarti kalau misalkan sini RY3.2 berarti X3 dengan Y mengendalikan 2. Berarti kalau RY2.3 korelasi 2 dengan Y mengendalikan X3. R13.2 berarti X1 dengan 3 korelasinya mengendalikan X2. Berarti kalau R21.3 berarti korelasi X2 dengan X1 yang mengendalikan X3 itu ya. Itu ya. Ini penjelasannya. Oke, yang berikutnya. Nah, dari situ nanti kan diuji untuk nilai T. Nah, T-nya sedikit berbeda. Jika tadi ini rumus T-nya N-nya dikurangi 3 untuk yang satu variabel kontrol, untuk yang dua variabel kontrol nanti N-nya dikurangi 4. Untuk ininya hampir sama. Misalkan kalian mau X1 dan S2 yang sebagai variabel kontrol, berarti RY3.12 juga sama. Berarti jika 1 dan 3 berarti RY 2.13. Ini juga sama seperti itu. Untuk dua yang variabel kontrol. Oke. Contoh ya. Contoh yang kedua. Di sini ada salah satu pembibitan PT Nusa Agro yang telah disetujui bahwa pertumbuhan bibit kelapa sawit di kurang maksimal. Untuk mengetahui kurang maksimalnya pertumbuhan bibit kelapa sawit, maka perusahaan melakukan riset untuk mengetahui lemahnya pengaruh hubungan dosis pemupukan yang disambungkan dengan X1 dengan curah hujan X2 dan kelapa sawit sebagai Y. Itu ya. Jadi ada dua variabel. Nah, riset yang dilakukan kali ini menitikberatkan pengaruh curah hujan terhadap bibit kelapa sawit dengan dosis pemupukan yang dikendalikan atau konstan. Berarti pemupukannya ini ya, berarti X1-nya ini sebagai variabel kontrol. Berarti X1 dengan Y nanti ini sebagai variabel kontrolnya. Waktu itu pertumbuhan perusahaan mengambil 12 sampel bibit kelapa sawit dari beberapa pembibitan. Ini datanya. Agak buram ya. Lalu ini X1 sebagai dosis pupuk, X2 curah hujan sebagai milimeter, Y pertumbuhan. Nah, hipotesisnya yang HA itu ada, atau nih H1 ya, ada pengaruh signifikan antara curah hujan X2 dan pertumbuhan kelapa sawit jika dosis pemupukan X1 tetap. Itu ya. H0-nya atau HO-nya itu berarti tidak ada pengaruhnya sama sekali situ. Nah, dari sini untuk membantu kita membuat tabel bantuan ya, karena nanti di sini kita harus menghitung dulu korelasi produk momennya dulu. Berarti dari tadi X1, X2 dan Y masing-masing dikuadratkan dari X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat dikalikan X1 dengan Y, X2 dengan Y, lalu X1 dengan X2, lalu dijumlahkan. Ini totalnya masing-masing. Lalu yang pertama kita cari korelasi antara X1 dengan Y. Berarti X1Y ini sama saja RY1 ya. Berarti N X1Y atau Y1 bisa. Ini sigma X1 dikalikan sigma Y. N dikalikan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat. Ini ya, dikalikan N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Ini dijumlahkan, dihitung dulu, dihitung, dikalikan, lalu diakar. Nilainya ini bisa diambil dari tabel atas ini ya. N-nya 12, tadi dikalikan X1Y, berarti X1 dikalikan Y. Ini 386 ini ya. Lalu sigma X1, berarti di sini 225. Sigma Y 18,57. Nah, ini bentuknya desimal Y-nya. Lalu di sini X1 kuadrat berarti ini, nah ini 6375. Jadi 12 ini dikurangi sigma X1 lalu dikuadratkan. Ini berbeda ya, yang pertama ini dikuadratkan dulu baru dijumlah, yang ini dijumlah dulu baru dikuadratkan. Makanya ini 225 dari X1 ini.
Ini juga sama dari data ini sigma Y kuadrat dikuadratkan dulu baru dijumlah. Ini ya. Berarti mana itu? Y-nya Y kuadrat ini. 29,48 ini N-nya 12 sigma Y lalu dikuadratkan berarti 18,57 ini kuadrat ketemu 0,94. Begitu juga yang lainnya RY2 berarti X2 dengan Y dicari korelasinya, korelasi perhitungannya. RX1 dan X2 juga sama, langkahnya juga sama ya. Nah, di sini rumusnya ini kita bahas ya. Nah, jika kalian menemukan di buku rumus seperti ini dan ini, itu nilainya sama. Ini bisa kita buktikan. Nah, coba kita buktikan dengan menyamakan penyebutnya ya. Jadi kalau ini kan sigma XY atau ini bisa X1 tergantung variabelnya ya tadi ya. Ini sigma X kali sigma Y per N dibagi N. Sedangkan ini N-nya di sebelah sini ya, sebelah kiri. Sebelumnya X1Y atau XY. Untuk yang ini dia sigma X kuadrat per N ya, sedangkan ini N-nya di sini posisinya. Nah, ini bisa dibuktikan. Caranya bagaimana? Dengan menyamakan penyebutnya. Jadi coba kita bahas ya. Jadi saya ambil yang ini yang pertama. Tujuannya menjadi yang kedua. Untuk pembuktiannya bisa kalian balik saja nanti. Jadi di sini, nah bagian atas ini bisa disamakan penyebutnya. Jadi misalkan ada 1 ditambah setengah, itu berarti ini kan 1 kan sama saja 1/1 ditambah setengah, berarti ini dikalikan pembilang dikali 2, penyebut dikali 2 gitu ya. Berarti jadinya 2 kali 1 2/2 ditambah setengah, atau bisa ditulis 2 ditambah 1/2, itu sama saja. Karena coba 2 ini sama-sama 3/2 hasilnya. Nah, di sini disamakan penyebutnya, maka yang atas menjadi N. Ini untuk N besar, N kecil sama saja ya. Ini saya menggunakan N besar. Sigma X besar Y dikurangi dalam kurung sigma X dikalikan sigma Y per N, berarti di sini per N. Nah, ini kan sama saja dia per 1. Ini yang ini ya, ini kan per 1. Berarti ini dikalikan dengan N, yang bawah juga dikalikan dengan N. Seperti itu. Lalu ini per, yang bawah juga sama, berarti ketika disamakan menyebutnya, ini kan hasilnya per 1, berarti ini kan sudah pecahan, maka sama-sama dikalikan N, yang atas kali N, yang bawah juga kali N. Begitu juga yang ini per 1, berarti yang bawah kali N, atas juga dikalikan dengan N. Berarti jadinya ini N sigma X kuadrat ya dikurangi dalam kurung sigma X yang dikuadratkan per N. Ya, yang pertama, yang kedua berarti juga sama, N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan per N. Nah, ini jangan lupa di akar. Nah, sampai sini semoga masih jelas ya. Nah, oke lanjut. Yang bawah ini kan bisa kita kalikan ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi yang saya ini tulis ini kan sama saja 1 per N dikalikan sigma X kuadrat, ini maaf N X kuadrat min sigma X kuadrat. Seperti ini ya. Jadi kalau mudahnya 3/2 ini bisa saja nilainya setara dengan 3 dikalikan dengan setengah. Oke ya. Nah, ini. Berarti di sini
Kita lanjutkan di bawah saja. Yang atas itu berarti tetap ya, N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per yang bawah, berarti kan ada dua nih ya, ini seper N, ini juga seper N, berarti akar seper N ini tinggal N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, ini juga seper N, ini dalam kurung, ini N juga sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat, seperti ini ya. Ini dua ini ketika dikalikan ini jadinya, ini dikalikan jadinya 1 per N kuadrat ini ya. Nah, ini bisa kita akar, jadi sini ya, ini saya taruh di sini. Ini kan ketika ada 1 per N kuadrat berarti sama saja 1 per N, karena akar dari 1 kan 1, akar dari N kuadrat kan N, jadi bentuknya, oh yang atas ini kurang N. Nah, berarti ini jadinya N sigma XY min sigma X ini sigma Y per N, yang bawah jadinya 1 per N dalam, kalau diakar ini N sigma X min sigma X lalu dikuadratkan dikalikan N sigma Y dikurangi ini sigma Y kuadrat kurangi dalam kurung sigma Y yang dikuadratkan. Nah, jika bentuk seperti ini langsung saja di sini ya. Jadi misalkan ada 2 per 1 per 3, ini bisa sama saja 2 dikali 3 per 1. Nah, berarti kalau misalkan di sini yang atas ya, misalkan berapa ya, setengah per setengah, berarti ini sama saja setengah dikalikan 2 per 1. Ini bisa kita pencoretan, hasilnya adalah 1. Nah, berarti prinsipnya sama, ini bisa langsung saya coret aja ya biar mudah. Nah, nilainya ini berarti N sigma XY min sigma X per sigma Y per akar ini ya, NX sigma X min sigma X kuadrat dikalikan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dalam akar. Nah, jadi nilai yang pertama dan kedua nih sama saja itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi sudah tidak bingung ya jika ada menemukan rumus produk momen bentuknya seperti ini, itu sama saja nilainya. Jadi di sini lanjut mencari RY1 tadi, RY2, RY1 2. Lalu karena variabel kontrolnya adalah X1, maka yang kita gunakan rumusnya adalah RY2.1. Ini rumusnya RY2 dikurangi RY1 dikalikan RY1 2, atau bisa diubah seperti ini juga sama saja. Jadi beberapa buku menggunakan simbol ini. Jadi di sini kan RY2.1, berarti satunya sebagai variabel kontrol bisa ditulis RX1 dalam kurung S2 kali Y, berarti X1-nya sebagai variabel kontrol, berarti RX2Y. Ini sama nilainya, maksudnya RY1 berarti RX1Y, RY12 berarti RX1X2. Itu ya. Oh maaf nih ralat nih, harusnya R12 ini harusnya ya. Nah, berarti ini sama aja RX1 RX2. Nah, per ini 1 kurangi R kuadrat X1Y ini juga ya. Jadi di sini ini 0,003 untuk RY2. Nah, ini ya. X2Y, lalu yang berikutnya dikurangi 0,94 ini ya.
Dan ini dari nilai yang atas disubstitusi ketemu min 0,0, ini koma harusnya 0,0082. Mencari nilai R-nya. Lalu dari sini kita mencari R hitung, mencari T hitung, tinggal disubstitusikan karena di sini satu variabel kontur berarti dikurangi 3 tadi ya. Nah, di sini ketemu 0,25, min 0,25. Alfanya menggunakan 5%. Jika mau menggunakan 1% juga tidak masalah. DP-nya N-1 berarti 12 dikurangi 1 11. Tabelnya di sini menggunakan uji dua pihak, ketemu 2,201. Bisa kalian coba sendiri ya. Untuk membacanya ternyata lebih besar untuk T tabel, maka H0 diterima. Artinya apa? Tidak ada korelasi yang signifikan. Ya. Maka ini juga kembali ke awal. Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara curah hujan dan pertumbuhan bibit jika dosis pemupukan tetap. Nah, seperti itu. Berarti harus diubah treatment lain atau cara lain. Oke, cukup sekian. Semoga tidak bingung, paham. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.